Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam rangka mengikuti kegiatan pembelajaran sejarah dengan Bapak Haris Fadilah, mahasiswa PPL 2 Sejarah FKIP ULM. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak Bapak? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak sudah sediakan absensi atau resensi di grup WA, jadi segera isi dahulu, lalu kita lanjut menonton video pembelajaran. Nah, kan minggu kemarin kita telah membahas tentang perlawanan rakyat Bali dan Maluku. Nah, jadi pada minggu ini kita masuk ke bab 3. Ada yang tahulah bab 3 itu membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Jadi bab 3 kita akan membahas tentang strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Yang lebih tepatnya adalah membahas tentang organisasi kebangsaan pada masa pergerakan nasional yang terdiri atas organisasi kooperatif dan organisasi non-kooperatif. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, Bapak lampirkan melalui teks yang ada di bawah. Nah, jadi kita masuk saja langsung ke pembahasannya, yaitu mengenai masa pergerakan nasional di Indonesia. Jadi, pada masa ini, pergerakan nasional itu merupakan sebuah babak baru dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme yang telah lama membelenggu sebagian besar masyarakatnya. Pada masa ini, strategi perlawanan bangsa Indonesia berubah dari yang sebelumnya strategi perlawanan lebih banyak menggunakan kontak fisik atau peperangan. Maka pada masa pergerakan nasional ini itu dirubah menjadi intelektualitas di mana itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan penjajahan. Nah, kita masuk kepada materi politik etis dan kebangkitan nasional Indonesia. Jadi pada tahun 1908, politik etis merupakan cara pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan balas budi atas apa yang telah Belanda dapatkan selama menduduki beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda memiliki hutang budi terhadap masyarakat Indonesia yang harus dibayarkan. Nah, dalam pemikirannya, Pandi Penter tadi menawarkan 3 hal yang kemudian dikenal dengan istilah Trias Pandi Penter, yang merupakan sebagai bentuk balas budi yang dimaksud. Ada 3 hal yang dimaksud tersebut, yaitu yang pertama, irigasi pada lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Yang kedua, migrasi, yaitu memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang ada penduduknya. Yang ketiga, edukasi, yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, jadi perluasan pendidikan ini tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap proses kelahiran pergerakan nasional di Indonesia yang digawangi dengan peristiwa kebangkitan nasional. Golongan-golongan terpelajar yang jumlahnya sedikit pada masa itu kemudian sadar dan menjadikan motor pergerakan awal dalam pergerakan nasional di Indonesia. Nah, jadi kita masuk kepada bagian organisasi kebangsaan pada masa pergerakan nasional. Yang pertama, kita masuk ke organisasi kebangsaan yang bersifat kooperatif. Jadi, organisasi kebangsaan yang bersifat kooperatif ini adalah mereka yang menerima kebijakan Belanda. Nah, jadi yang pertama itu adalah Budi Utomo. Nah, jadi Budi Utomo ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putra. Yang kedua, mengadakan perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah. Yang ketiga, mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana untuk belanja anak-anak. Yang kedua itu adalah Serikat Islam Putih. Jadi Serikat Islam Putih ini mempunyai tujuan yang pertama mengembangkan jiwa berdagang, yang kedua memberikan bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran, yang ketiga memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat bangsa Bumi Putra.
Yang ketiga itu adalah Muhammadiyah. Jadi tujuan Muhammadiyah itu untuk memurnikan pelaksanaan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini mempunyai tujuan yang pertama, menegakkan syariat Islam yang menganut haluan Ahlul Husna wal Jamaah. Yang kedua, melaksanakan berlakunya hukum Islam di dalam masyarakat. Yang kelima itu adalah Gerakan Nasional Indonesia atau Gerindo. Jadi Gerindo ini mempunyai tujuan yang pertama, mengusahakan Indonesia bebas dan merdeka namun dengan cara yang lebih. Nah, jadi kita masuk kepada organisasi kebangsaan yang bersifat non-kooperatif. Jadi organisasi yang bersifat kooperatif ini adalah organisasi yang cenderung tidak menerima kebijakan Belanda, namun tidak disertai dengan penolakan yang tegas apalagi radikal. Jadi yang pertama itu adalah Syarikat Islam Merah. Nah, jadi Syarikat Islam Merah tadi kan ada terbagi menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Jadi Syarikat Islam Putih tadi itu tergabung dalam bagian organisasi kooperatif. Jadi sedangkan Syarikat Islam Merah ini tergabung ke dalam organisasi kebangsaan yang bersifat non kooperatif. Jadi Syarikat Islam Merah ini mempunyai tujuan yang pertama, mengembangkan jiwa pedagang sama seperti sebelumnya. Yang kedua, memberikan bantuan kepada masyarakat atau anggotanya yang mengalami kesukaran. Yang ketiga, memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat bangsa Bumi Putra. Nah, jadi sebenarnya tujuan mereka sama, tapi beda aja gitu. Yang kedua itu adalah Perhimpunan Indonesia. Nah, jadi tujuan Perhimpunan Indonesia ini adalah memajukan kepentingan bersama atas orang-orang yang berasal dari Indonesia, baik pribumi maupun non-pribumi yang ada di Belanda. Yang kedua, Indische Partij atau IP merupakan atau mempunyai tujuan membangun patriotisme sebagai interest terhadap tanah air yang memberikan lapangan hidup kepada mereka dan mendorong mereka untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan dalam memajukan tanah air. Terus yang kelima itu adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Jadi Partai Nasional Indonesia atau PNI ini mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka, sedangkan tiga asasnya yaitu terdiri di atas kaki sendiri, non kooperatif, dan marhainisme. Yang kelima adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi tujuan dari Partai Komunis Indonesia ini adalah mengubah ideologi bangsa Indonesia. Mengubah ideologi agama Islam menjadi komunis. Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa poin penting dalam materi yang telah Bapak jelaskan. Jadi Bapak ingin kalian jabarkan beberapa poin-poin penting yang kita bahas pada hari ini. Lalu Bapak juga ingin memberikan kalian pekerjaan rumah sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya Bapak taruh di bawah atau di kolom komentar nanti. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan kata, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.